Pada hari ini saya secara resmi sudah membuat BAP di Polda Papua terkait dengan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh anggota yang mulia Ibu Nerlince Wangwa. Dan pencemaran nama baik ini sudah terjadi 1 minggu yang lalu dalam forum yang terhormat dalam ruangan sidang ketika kami melakukan rapat pleno. Kemudian tiba-tiba ada teman yang meminta dan interupsi, kemudian minta pimpinan untuk menyampaikan sesuatu. Dan setelah teman ini menyampaikan tentang peristiwa yang mereka alami pada saat sebelum pelantikan, ada peristiwa yang dia sampaikan adalah bagaimana seluruh anggota terpilih mereka mengikuti beberapa pertemuan dalam rangka konsolidasi, kemudian juga di dalamnya terjadi money politik. Nah, ketika membacakan itu, maka Bu Nerlince menginterupsi dan juga dia menyampaikan kepada Ibu yang mulia, Ibu Yunita. Tetapi pada saat itu juga dia menuduh saya bahwa saya memperalat anggota yang mulia. Sementara saya tidak tahu. Terus dia tunjuk pada saya di dalam forum itu dengan mengeluarkan kata-kata seperti yang sudah saya sampaikan di dalam laporan saya. Nah, saya melihat bahwa dalam ruang sidang yang terhormat itu kami terus melakukan diskusi, dinamika, tetapi kalau sampai bisa merendahkan harkat dan martabat saya juga sebagai perempuan Papua, melecehkan saya di depan umum dalam ruang sidang yang terhormat, maka saya pikir selaku perempuan asli Papua yang juga ingin menolong perempuan-perempuan yang lain, ketika kami sendiri saja tidak menghargai satu sama yang lain, maka saya pikir itu juga tidak membawa berkat juga buat perempuan-perempuan di Papua. Nah, itu sebabnya saya secara pribadi, Doreen Cemehue, yang merasa bahwa saya juga warga negara Indonesia yang juga dilindungi oleh hukum, daripada saya membela diri lalu main hakim sendiri, saya akan membuat masalah lagi, maka saya bawa ke ranah hukum dan melaporkan pelecehan yang dilakukan oleh Ibu yang mulia. Saya melihat bahwa pencemaran nama baik ini adalah bagian dari sebuah proses polemik yang panjang terhadap penetapan pimpinan definitif, dan pencemaran nama baik ini juga terjadi masih ada kaitan dengan sebuah proses yang panjang, di mana ada oknum-oknum tertentu yang memaksakan kehendak untuk segera menetapkan sebuah proses itu, sehingga MRP memiliki pimpinan MRP yang definitif. Ada proses yang salah sebenarnya di dalam proses yang sudah dilakukan dalam polemik ini. Nah, karena itu saya juga mempertahankan sebagai salah satu kandidat yang juga mendapatkan suara dari Pokja Agama selisih 1 suara. Jadi di dalam proses itulah maka pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan ini terjadi. Nah, berikut kemarin semua masyarakat pasti juga telah mengikuti bahwa terjadi penetapan pimpinan definitif di lembaga MRP. Saya tegaskan bahwa tidak ada yang masih bisa mengklaim diri sebagai ketua terpilih atau pimpinan terpilih, karena proses yang berlangsung itu adalah keliru karena tidak menghadirkan kami sebagai kandidat. Sehingga berita acara pun kami belum menandatangani, tetapi secara sepihak menetapkan pimpinan definitif MRP di Provinsi Papua. Dan penetapan pimpinan definitif kemarin saya ingin menyatakan secara tegas bahwa itu adalah sebuah skenario dan settingan yang sudah dilakukan tanggal 22
mulai dari hotel home sampai pada kantor MRP. Dan pada hari Rabu itu saya juga terus-menerus meminta hak saya sebagai salah satu kandidat yang dirugikan untuk meminta supaya sekretariat memenuhi permintaan kami lewat forum yang terhormat untuk membawa kertas-kertas suara dan kotak suara untuk kita hitung ulang. Saya minta sampai dengan sore hari sekretariat tidak memenuhi, dan kemungkinan besar kertas suara itu sudah dihilangkan mungkin atau tercecer, tetapi saya minta untuk berita acara dikasih alasan kenapa mereka tidak memenuhi permintaan ini, padahal ini permintaan dalam forum resmi. Dan sampai menetapkan pimpinan definitif kemarin, permintaan saya sebagai salah satu kandidat yang punya hak juga itu tidak terpenuhi. Nah, dari proses itu saya melihat bahwa ada sesuatu hal yang disembunyikan. Pada tanggal 25 saya minta izin kepada pimpinan untuk tidak mengikuti dalam proses pemilihan ulang. Saya harus clearkan bahwa pemilihan yang terjadi pada tanggal 25 Januari itu adalah pemilihan ulang terhadap 2 calon yang pada saat bulan November mendapatkan suara yang sama. Sehingga itu harus dilakukan pemilihan ulang sesuai dengan tata tertib MRP. Apabila ada 2 calon yang mendapatkan angka yang sama, maka itu akan dilakukan pemilihan ulang untuk mendapatkan siapa suara tertinggi. Nah, pada proses itulah saya minta izin dan saya keluar dengan harapan setelah selesai saya akan kembali. Namun apa yang saya ikuti di media sosial, di grup, itu bahwa pimpinan definitif sudah ditetapkan. Artinya saya secara pribadi dan sebagai kandidat merasa dirugikan karena saya tidak dihubungi, tidak memberikan persetujuan bahwa dalam mekanisme lembaga apabila seluruh proses itu sudah selesai, maka seluruh kandidat yang ada itu kami harus ditanyakan satu persatu. Apakah dapat menerima proses ini? Kalau dapat menerima dan saya menyetujui, maka pimpinan itu dapat menetapkan bahwa seluruh proses ini telah selesai dengan perolehan suara seperti yang kemarin disampaikan. Nah, proses inilah yang tidak terjadi dan saya menilai keputusan kemarin, pleno kemarin itu adalah sepihak. Saya merasa saya diintimidasi bersama dengan teman saya yang satu, sehingga tidak memberikan kenyamanan bagi saya untuk mengikuti. Sebuah proses yang keliru telah terjadi dan di dalam lembaga kita ini ada sesuatu yang tidak benar. Dan sampai hari ini masalah di Pokja agama pun belum selesai terkait dengan satu suara yang dibatalkan dan juga satu yang diwakili tidak memberikan bukti secara cukup kepada saya sebagai kandidat yang dirugikan. Sebenarnya saya melihat dalam persoalan ini bukan siapa yang pimpinan, siapa yang tidak, tetapi marilah kita ikuti dengan proses yang benar, dengan tetap menjaga kebersihan diri sebagai pejabat yang juga akan memimpin di daerah ini. Dan apa yang terjadi di beberapa hari terakhir itu semua bisa lihat, publik bisa melihat bahwa terjadi rapat di Hotel Home. Nah, disitulah mulai ada oknum-oknum tertentu di dalam tubuh MRP yang men-setting dan menyiapkan semua narasi, lalu masyarakat diperalat untuk datang melakukan tekanan politik terhadap MRP sehingga masyarakat bisa tahu bahwa seluruh penetapan pimpinan definitif terjadi karena tekanan politik dari masyarakat. Sebenarnya saya ingin tegaskan bahwa itu adalah sebuah skenario yang dirancang oleh oknum-oknum tertentu di dalam lembaga ini untuk memenangkan beberapa pihak.
Dan saya pikir itu tidak masalah, asal semua harus nyatakan bahwa kita bersih diri. Kami masyarakat Papua juga tidak mau kalau ada pejabat yang tidak bersih diri. Saya mohon untuk pihak pemerintah provinsi, Pak PJ Gubernur dan Kesbangpol provinsi untuk dapat lebih selektif menempatkan pemimpin-pemimpin di lembaga ini supaya jangan lagi terjadi seperti proses menempatkan anggota MRP sebanyak 42 orang dan harap untuk dapat diselektif dengan baik sebelum dikirim ke pusat. Dan sekali lagi saya menyatakan bahwa proses penetapan pimpinan definitif tidak prosedural karena tidak melewati proses itu yang benar. Dan saya berharap untuk pihak berwajib dapat mengusut terkait juga dengan dugaan gratifikasi sehingga betul-betul di gedung TIFA ini harus menempatkan anggota yang betul-betul bersih diri dan masing-masing harus memiliki kompetensi sehingga ke depan kita semua tidak distel, tidak distir, tetapi bagaimana kita memberikan kontribusi pikiran kepada pemerintah provinsi bersama dengan legislatif, kita akan mempengaruhi kebijakan buat kepentingan masyarakat. Ada beberapa komitmen yang sudah saya lakukan, yaitu meminta kertas atau kotak suara itu dikeluarkan untuk dihitung ulang, karena antara saya dan saudara yang mulia Pendeta Robert Hori, kami berdua memiliki suara yang beda tipis. Pak Pendeta Hori mendapatkan 16 suara dan saya mendapatkan 15 suara. Satu hal yang saya merasa tidak adil adalah ketika kita berjuang untuk merebut 3 kursi itu, kami yang lain itu tidak menggunakan dengan uang, dengan iman dan percaya saya kepada Tuhan. Kalaupun saya dapat, puji Tuhan. Kalau tidak dapat, puji Tuhan juga. Kita yang lain boleh berjuang dengan membangun koordinasi yang baik tanpa ada pergerakan uang, tetapi orang lain bisa menggunakan dengan itu. Oleh karena itu, Polda juga pasti kami akan juga melaporkan untuk dapat mengusut kasus bagaimana proses pemilihan pimpinan definitif di Majelis Rakyat Papua. Saya berharap pihak KPK, pihak Polda, dan juga Kejaksaan untuk dapat meresponi apa yang nanti kami akan laporkan. Dan proses ini tetap jalan karena saya percaya tanggal 25 penetapan pimpinan definitif itu bukan final. Masih proses belum pelantikan, sehingga siapapun dia yang kemarin ditetapkan dalam pleno itu tidak berhak untuk mengklaim diri ada di dalam rapat-rapat mengatasnamakan Forkopimda karena belum dilegitimate dengan SK dari Menteri. Sehingga saya juga ingin berharap supaya di pusat pun tolong untuk dapat melakukan evaluasi. Berharap untuk semua kami dalam 6 bulan masih dalam masa pemantauan, saya berharap untuk lakukan evaluasi terhadap kami semua 42 orang, karena saya melihat dalam sebuah proses ini penuh dengan kecurangan dan juga intimidasi terhadap anggota, sampai ada anggota yang diperlakukan tidak manusiawi, padahal kami semua punya hak. Barang bukti tidak mungkin saya laporkan yang mulia tanpa ada barang bukti. Barang buktinya ya video yang mana sudah jelas-jelas menyampaikan juga kepada saya, menunjuk saya dalam ruang sidang, dan saya merasa harkat dan martabat saya benar-benar direndahkan. Sehingga video itu bukti digital yang saya serahkan kepada Polda. Itu semua saya jadikan barang bukti dan sudah saya serahkan semua.
kepada pihak Polda. Dan ini terkait juga dengan hal-hal yang lain nanti akan menyusun. Saya lagi menyusun berapa sesuai dengan bukti yang ada untuk kita juga dorong ke Krimsus terkait dengan dugaan suap menyuap dan gratifikasi. Sebagai pejuang untuk Otsus dan DOB, saya juga ingin supaya yang memimpin adalah saudara-saudara yang benar-benar bersedia. Ada informasi bahwa Mama dilaporkan ke Polda. Iya. Terkait dengan katanya pencemaran nama baik, terus proses pemilihan yang dalam tanda kutip katanya ada money politik. Kira-kira Mama tanggapannya seperti apa? Oke, terima kasih banyak. Di dalam pemilihan, jangankan lembaga besar ini, organisasi kecil saja pasti ada hal-hal yang merasa diuntungkan, dirugikan, itu biasa terjadi. Demikian juga yang terjadi di lembaga ini. Kalau dalam pemilihan kemarin itu kami 9 orang calon, utusan adat 3, utusan perempuan 3, utusan agama 3. 9 orang itu yang mencalonkan diri dan diplenokan, dan kami 9 orang itu yang dipilih dan saya sendiri dan Cemamor mendapatkan suara terbanyak 25 orang. Yang kalah atau merasa dirugikan itu bukan satu Pokja dan saya, itu Pokja lain. Mungkin ada yang belum tahu dari Pokja apa itu. Tahu? Ada wartawan tahu? Dari agama kan? Oke. Ya, kalau dari Pokja agama berarti dia tidak satu Pokja dan saya. Berarti seandainya kalau satu suara itu, kalau saya tidak jadi, di bawah saya kan bukan Pokja agama. Di bawah saya itu Pokja perempuan. Ada Ibu Febiola, ada Ibu Paulina, begitu. Jadi saya tidak ada hubungan dengan Pokja agama. Dinamika itu dinamika biasa. Mereka laporkan saya tidak tahu. Nanti kita lihat perkembangan ke depan. Tapi saya percaya kemarin di proses untuk penetapan pimpinan definitif ini dahsyat, luar biasa sekali. Saya sampaikan di rapat-rapat terakhir itu, saya bilang begini, proses yang saya alami untuk penetapan saya sebagai ketua MRP ini dahsyat, tidak pernah dialami oleh parlemen mungkin di seluruh dunia. Karena pemilihan itu dia terjadi di bulan November, tanggal 22 itu di bulan November, dan sudah ada suara terbanyak pertama, suara terbanyak kedua, suara terbanyak ketiga itu seimbang di Pokja adat. Di tatip kita bilang bahwa hari itu juga harus dilakukan pemilihan ulang. Tetapi ada oknum-oknum yang tidak setuju, akhirnya kacau dan deadlock. Itu bukan saya yang bikin kacau, dan oknum-oknum itu yang bikin kacau, akhirnya deadlock. Deadlock itu bayangkan dari bulan November sampai bulan Desember, kacau terus sampai dia masuk Januari. Di dalam mekanisme untuk mengambil satu keputusan itu ada 2 cara. Satu, musyawarah untuk mufakat, itu kita selalu. Dan ini dikirimlah opini untuk bagaimana sampai harus voting. Dahsyat. Dan itu saya tidak percaya kalau opini itu, mekanisme itu akan terjadi. Pada waktu injury time, saya baru sadar kalau bagaimana dengan suara saya 25 ini. Saya tanya kepada pimpinan sidang, pimpinan sementara dan teman-teman. Ini ada 2 opsi yang ditawarkan. Opsi pertama, Pokja adat pemilihan ulang. Dan opsi kedua adalah 9 nama itu harus dipilih kembali. Seandainya kalau opsi kedua yang jadi, saya tanya kepada forum juga. Seandainya kalau opsi kedua yang menang, bagaimana dengan suara saya 25? Tidak ada yang jawab. Sampai dengan masuk harus pemilihan. Dan saya sampaikan kepada teman-teman, pemilihan untuk Nerlin Cemamor jadi ketua ini dahsyat sekali. 3 bulan kita lalui dan tidak pernah terjadi di parlemen seluruh dunia. Cuma Nerlin Cemamor yang hadapi. Dan saya mau kasih tahu, saya spesial di mata Tuhan, sehingga Tuhan izinkan ujian ini terjadi juga spesial. Dan saya percaya saya akan keluar sebagai pemenang. Saya tidak pernah bermimpi, saya tidak pernah minta juga kepada Tuhan kasih saya kursi besar ini, tidak. Karena masih ada laki-laki, masih ada orang adat. Tapi Tuhan kasih saya suara 25 ini, Tuhan saya percaya saya tidak akan malu. Saya cuma kakak pengasuh, saya kecil Tuhan. Saya cuma sapu-sapu gereja. Saya cuma bantu-bantu orang di gereja. Saya cuma pengasuh sekolah minggu, tapi Tuhan kasih saya kepercayaan besar ini. Tuhan bermaksud apa? Tuhan, saya mohon Tuhan jadi pembela untuk saya. Dan itu yang Tuhan tunjukkan.
Dalam pemilihan itu voting, opsi pertama menang. Opsi pertama yaitu pemilihan Pokja Adat dengan suara 25. Pemilihan saya dapat suara 25 waktu bulan November. Voting ini dapat suara 25. Luar biasa. Jadi saya percaya Tuhan berencana dahsyat. Tuhan tetapkan saya 25 terus. Bulan November dapat suara 25. Di voting dapat suara 25. Kemarin penetapan di tanggal 25. Dan Tuhan itu baik. Nah, kalaupun ada yang laporkan saya, silakan. Tapi itu tidak cukup. Kemarin dia bikin kacau. Orang yang lapor saya di Polda itu kemarin bikin kacau dan hancurkan semua fasilitas di dalam ruang sidang. Dan kami juga sudah punya video-video dari pihak sekretariat juga sudah laporkan di Polda. Kita lihat, semua kita percaya Tuhan. Hidup kita ini kemana? Rencana Tuhan buat kita kemana? Mau hidup kan, mati kan, ada di tangan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan juga akan dengan saya. Karena laporan yang dilaporkan itu apa? Gratifikasi. Yang saya mengerti gratifikasi itu dilakukan oleh seorang pimpinan. Saya bukan siapa-siapa. Saya di atas tanah ini, saya istri Wafi. Dan ini, bentuk kantor ini adalah TIFA. Arti TIFA untuk kami orang Port Numbai itu, TIFA bunyi orang harus berkumpul dan itu makan. Siapa kasih makan? Saya istri Wafi, saya yang kasih makan. Makan dalam bentuk apa saja. Yang saya bisa kasih makan orang, saya kasih makan. Dan orang datang dia bisa selera dong makan apa. Dan saya harus kasih makan. Dong mau tidur sini tidur. Kapan mau pulang. Itu ada di sini. Itu TIFA ini, TIFA. Jadi kamu tulis besar-besar di situ TIFA. Bilang pemilik TIFA wajib memberi makan semua orang yang ada di negeri ini. Dan saya pemilik TIFA. Kewajiban saya harus memberi makan. Itu yang polisi dong harus tahu. Pemerintah harus tahu bahwa orang adat istri Wafi, seorang ratu di negeri ini wajib memberi makan semua orang. Tugas saya tidak boleh lihat orang menangis. Tugas saya tidak boleh lihat orang lapar. Orang menangis harus hapus air mata. Orang lapar saya harus kasih makan. Itu satu tugas. Polisi pasti mengerti. Dia pasti mengerti karena itu perempuan adat, dia orang adat. Tapi kalau dia tidak mengerti, dia akan mengerti juga. Kenapa dia tidak mengerti? Jadi dia tidak tahu apa yang dia tidak tahu. Saya tahu apa yang saya tahu. Jadi yang saya tahu yang saya lakukan. Jadi yang saya mengerti gratifikasi itu dilakukan oleh seorang pejabat. Saya bukan pejabat. Hari ini saya belum bilang bagaimana saya gratifikasi. Toh gratifikasi itu bagaimana seorang pimpinan atau seorang pejabat memberikan hadiah-hadiah kepada orang, memberikan tiket kepada orang, toh memberikan apa lagi? Uang tanpa bunga kepada orang, itu seorang pejabat. Dan kalau dia laporkan saya bukan seorang pejabat, saya istri Wafi. Saya ratu di negeri ini, saya lagi raja. Dan saya harus kasih makan semua orang yang ada di negeri ini. Saya hidup itu, saya selalu bilang sama Tuhan, jadikan hidup saya itu berguna, bermanfaat bagi orang lain. Jadikan orang lain berkat bagi saya Tuhan. Hari ini, pagi ini ya Tuhan, saya jalan banyak hal yang saya akan lakukan, banyak orang yang saya akan jumpai. Ya Tuhan, jadikan saya berkat bagi orang lain. Dan jadikan orang lain itu berkat bagi saya. Ukirlah di wajahku Bapa senyum untuk semua orang. Itu satu perintah. Jadi berbagi senyum dan semua orang. Berbagi senyum di arti luas. Memberikan berkat orang lain sebaliknya memberikan berkat kepada saya arti luas. Silakan saya terjemahkan, silakan orang lain terjemahkan. Tapi yang saya percaya saya berbuat baik. Dan saya mendapat berkat dari Tuhan. Amin. Terkait surat suara yang dilakukan pada saat pleno 7 tanggal 20 November 2023 jam 17.55 yang dilakukan oleh anggota MRP, surat suaranya lengkap dan ada di saya. Jika ingin menunjukkan buktinya akan saya tunjukkan. Terkait dengan anggaran yang kemarin di demo di Serut itu, Anggaran itu dipakai untuk kegiatan selama 21 hari di sana. Jadi kan yang ditanyakan oleh masyarakat itu uang sudah keluar, tapi kegiatan tidak jalan, tidak selesai. Tapi kan puji syukur kepada Tuhan kemarin tanggal 25 Januari sudah selesai.